Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Dina Patricia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas saham biasa, sumber dana jangka panjang, utang dana jangka panjang. Baiklah, sebelum itu perkenalkan saya Salimatu Sadia Rusli sebagai moderator dari kelompok 6 ini, dan teman saya Muhammad Bintang Kadafi dan Sinta Febrina. Untuk definisi keunggulan, kelemahan, dan hak dari kepemilikan saham ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Definisi saham merupakan tanda kepemilikan atau tanda seseorang dalam suatu perusahaan, sedangkan saham biasa atau common stock merupakan klaim kepemilikan menghasilkan aktivitas yang dimiliki perusahaan. Jadi, saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset dari perusahaan tersebut. Berikutnya, keunggulan pendanaan ini bagi perusahaan. Yang pertama, diversifikasi risiko. Maksudnya adalah dengan perusahaan ini go publik, maka lebih banyak orang yang tahu tentang perusahaan ini, sehingga risiko yang ditanggung oleh perusahaan lebih banyak. Yang kedua, meningkatkan likuiditas. Setelah saham tersebut go public, maka lebih banyak saham yang diperdagangkan. Yang ketiga, lebih mudah mencari modal sendiri dari luar perusahaan. Yang keempat, lebih mudah menentukan nilai perusahaan. Karena diperdagangkan di bursa efek, maka nilai saham setiap harinya akan terupdate di sistem. Dan yang kelima, perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, kelemahan sumber pendanaan bagi perusahaan. Yang pertama, biaya-biaya pelaporan. Biaya pelaporan ini menjadi kelemahan karena membuat laporan secara berkala. Yang kedua, keterbukaan. Maksudnya adalah mudah diketahui atau umum atau mudah diketahui oleh lawan, sehingga lawan tersebut bisa membeli saham mayoritas yang ada di perusahaan. Yang ketiga, gaya manajemen perusahaan berubah dari informal menjadi formal. Yang keempat, inactive market. Inactive market ini maksudnya jika saham perusahaan sudah go public, maka biasanya perusahaan kecil jarang memperdagangkan sahamnya, sehingga nilai perusahaan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Yang kelima, pengendalian. Karena saham ini sudah go public dan pemegangnya sudah banyak, maka banyak anggota yang menanamkan saham di perusahaan tersebut. Yang terakhir, hak pemegang saham biasa. Hak pemegang saham biasa dari hak kontrol, yaitu investor bisa mengendalikan arah kebijakan perusahaan dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua, hak dividen. Pemegang saham biasa terhadap dividen yang besarnya mengikuti laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga, hak primitif. Hak primitif di sini hak mempertahankan presentasi kepemilikan saham yang ada di perusahaan. Dan yang ketiga, treasure stock. Treasure stock ini maksudnya pembelian kembali terhadap saham. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta Febrina kepada Sinta di Jenis saham biasa ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori saham. Yang pertama yaitu saham berklasifikasi. Saham berklasifikasi ini yaitu saham yang digunakan perusahaan untuk berbagai kebutuhan khusus dari perusahaan itu sendiri. Bisa untuk dijual maupun sebagai investasi dari pendiri saham. Biasanya saham berklasifikasi ini dinamai dengan saham A, saham B, dan seterusnya. Jika saham A itu biasanya saham untuk dijual dan saham B itu saham yang dipegang oleh pendiri perusahaan. Tetapi tidak semua perusahaan yang memiliki saham berklasifikasi. Dan jika perusahaan tersebut tidak memiliki saham berklasifikasi, biasanya perusahaan tersebut akan menamai sahamnya dengan saham A untuk dijual ke publik dan saham B sebagai saham pendiri.
Yang kedua yaitu saham pendiri atau founder shares. Saham pendiri ini yaitu saham yang dimiliki oleh pendiri perusahaan yang memiliki hak suara tunggal, tetapi tidak menerima dividen selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Saham pendiri ini umumnya dinamai sebagai saham kelas B. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan biaya modal saham. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa sebagai investasi. Biaya modal dari saham biasa ini dapat mengalami peningkatan secara internal maupun secara eksternal. Jika peningkatan secara internal yaitu dengan menahan laba, dan secara eksternal itu dengan menjual atau mengeluarkan saham baru. Nah, jika perusahaan tidak menahan laba, maka perusahaan juga dapat membagikan laba setelah pajaknya yang diperoleh sebagai dividen. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan biaya modal saham biasa. Dengan rumus KE sama dengan D1 dibagi P0 tambah G. Di mana KE ini yaitu biaya modal saham biasa, dan D1 ini yaitu dividen yang diharapkan pada tahun 1 atau tahun pertama. P0 ini yaitu harga pasar saham sekarang, dan G itu pertumbuhan dividen saham per tahunnya. Berikut contoh sederhana dari perhitungan biaya modal saham biasa, di mana contoh soalnya yaitu jika dividen saham PTX diharapkan tumbuh sebesar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar 160 dan harga pasar saham sekarangnya yaitu 2160, maka penyelesaiannya yaitu dengan KE sama dengan D1 dibagi P0 tambah G, maka didapatkan D1, diketahui D1-nya itu 160, maka dibagi dengan P0, P0 yaitu 2160, dan ditambah G dengan G-nya 10%, didesimalkan menjadi 0,1, maka menjadi 0,074 tambah 0,1 sama dengan 0,174, lalu dikali dengan 100%, nah maka hasilnya yaitu 17,4%. Sedangkan untuk menghitung tingkat pertumbuhan saham biasanya, yaitu dengan menggunakan rumus G sama dengan 1 dikurang DPR dikali ROE, di mana DPR ini maksudnya yaitu dividen payout ratio, sedangkan ROE ini yaitu return on equity. Nah, dalam persamaan pertumbuhan saham biasa ini, dengan rumus ini mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan merupakan fungsi dari pembayaran dividen dan return on equity. Maksudnya yaitu jika perusahaan membayarkan dividen yang kecil, maka berarti menanamkan sebagian besar labanya kembali ke perusahaan, dan tingkat pertumbuhan yang diharapkan juga menjadi besar atau tinggi. Dan sebaliknya, jika dividen dibayarkan semakin besar, maka tingkat pertumbuhan juga akan semakin kecil. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Bintang Garafik. Kepada Bintang, Baik, saya Muhammad Nafi akan melanjutkan penjelasan materi ini. Yang pertama, hak suara pemegang saham. Hak suara pemegang saham ini artinya dapat memilih dewan komisaris. Lalu yang kedua, hak didahulukan. Ketika ini terjadi ketika organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Lalu yang terakhir, tanggung jawab terbatas. Tanggung jawab terbatas ini intinya sesuai dengan jumlah yang diberikan saja. Lalu contoh pendanaan dalam dunia nyata. Setiap seri dari saham waran tersebut memiliki kode yang berbeda-beda pada papan Bursa Efek Indonesia. Saham waran seri 1 adalah efek yang membuatnya pemilik berhak untuk menjelaskan asetnya menjadi sebuah saham perusahaan baru dengan nominal 50 juta. Salah satu contoh saham dasar adalah saham waran yang memiliki beberapa seri dalam penawarannya.
Terus contoh saham biasa adalah PT Smartfren Telekom Tbk yang merilis saham Fren waran seri 3 dengan kode waran Fren itu dengan durasi 5 tahun. Lalu yang terakhir, hal-hal menarik yang ditambahkan. Hal-hal menarik yang ditambahkan ini lebih tertuju kepada keistimewaan saham biasa. Yang pertama, ketersediaannya. Ini ketersediaannya saham biasa selalu tersedia dan siap dibeli kapan saja oleh investor, sehingga mempermudahkan para pemilik modal yang ingin memiliki aset perusahaan bisa membeli saham ini kapanpun. Yang kedua, hak pilih. Hak pilih ini, nah, pemilik saham biasa juga memiliki hak untuk bersuara dalam memilih anggota atau dewan direksi dalam menentukan apa saja aktivitas bisnis yang akan dilakukan. Lalu pembagian dividen. Pembagian dividen ini nggak semuanya perusahaan memberikan uh, dividen ke pemegang sahamnya, tapi tetap ada kemungkinan untuk mendapatkan dividennya, pembagian dividennya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, adapun imbalan yang diterima dari investor saham, yang pertama ada hak pemilikan, yaitu hak mengendalikan perusahaan tersebut. Yang kedua, hak dividen, di mana bagian dari laba perusahaan kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, hak capital gain. Hak capital gain ini laba dari penjualan saham. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan lainnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.